Halo semua, selamat datang di PJ Channel. Channel ini akan membahas materi fisika SMA yang sedang kalian pelajari. Selamat belajar! Kali ini kita akan membahas tentang contoh dan pembahasan soal gelombang mekanik. Stay tune ya. Langsung saja kita ke nomor pertama. Sebuah selingki menghasilkan gelombang longitudinal dengan jarak renggangan dan rapatan berurutan 7,5 cm. Jika cepat rambat gelombangnya sebesar 3 meter per sekon, maka besar frekuensi gelombangnya sebesar. Nah, dari soal ini seperti biasa kita harus menuliskan apa saja yang diketahui gitu ya. Nah, jarak, renggangan, dan rapatan. Apa itu? Ini jarak, renggangan, dan rapatan itu adalah apa? Satu gelombang. Jadi jarak antara renggangan dan rapatan itu satu gelombang. Itu atau satu lambda satu lambda pada gelombang longitudinal. Itu ya. Itu sehingga bisa kita tuliskan lambda sama dengan 7,5 cm. Jika cepat rambat gelombang, nah ini cepat rambat gelombang, V sama dengan 3 meter per sekon, maka ditanyakan frekuensinya, gitu. Nah, kita tahu persamaan. Jawab, V sama dengan lambda dikali frekuensi. Nah, ini yang ditanyakan. Tuh ya. Maka frekuensi sama dengan V per lambda. Masukin V-nya, 3 per lambdanya. Nah, ini 7,5 cm itu jika diubah ke meter menjadi 0,075. Kita tuliskan 0,075. Atau bisa juga kita ubah menjadi 3000 gitu ya. Dibagi 75. Hasilnya adalah 40 Hz gitu. Jawabannya. Itu untuk soal nomor 1. Nah, selanjutnya soal nomor 2. Jarak antara dua titik yang berdekatan dengan fase sama. Nah, jarak antara dua titik yang berdekatan dengan fase sama adalah 8 cm dan memiliki periode gelombang sebesar 2 sekon. Besar cepat rambat gelombangnya adalah titik-titik. Nah, ini tuh apa sih? Jarak antara dua titik yang berdekatan dengan fase yang sama. Gitu. Ini juga disebut dengan satu gelombang. Ini mendefinisikan satu gelombang itu ya. Atau lambda gitu ya. Itu. Nah, maka kita tuliskan yang diketahuinya. Lambdanya sama dengan 8 cm. Dan memiliki periode gelombang. Nah, ini periode gelombang. Kita tahu periode itu T besar itu ya, 2 sekon. Jangan terlalu dempet. S. Besar cepat rambat gelombangnya adalah, ditanyakan cepat rambat gelombang. Nah, kita tahu persamaan. Jawab, tahu persamaan bahwa V sama dengan lambda per T gitu ya, atau sama dengan panjang gelombang
per periode. Panjang gelombangnya 8, periodenya 2. Hasilnya 4, gitu ya. Ininya karena senti, maka ini pun sentimeter per second. Gitu. Itu untuk nomor 2. Nah, nomor selanjutnya, Agus merasakan getaran gempa yang frekuensinya 15 Hz. Jika sumber getarannya dari pantai yang berjarak 60 km dan tiba dalam waktu 20 sekon, maka panjang gelombang gempa tersebut sebesar. Oke, jadi ini dari soalnya. Nah, kita bisa tahu, diketahui gitu ya, ada frekuensinya. Itu 15 Hz. Itu ya ini. Frekuensinya 15 Hz. Nah, lalu ada sumber getarannya dari pantai berjarak 60 km. Sumber getaran ke pantai. Sebutlah ini sebagai X gitu ya. Gitu. Ini 60 km. Dan tiba dalam waktu 20 sekon. T-nya 20 sekon. Maka ditanya panjang gelombang gitu ya. Ditanya lambda. Jawab. Pertama-tama kita, nah di sini kita punya X gitu ya. X itu kan ini. X sama dengan jarak. Jadi kalau misalnya kita gambarkan terlebih dahulu, kalau gempa gitu ya. Nah, ini sumber. Nah, ini pantai gitu ya. Pantai. Nah, ini yang jaraknya 60 km. Waktunya itu 20 detik. Gitu. Dalam jarak 60 km, dia menempuh waktunya cuma 20 detik. Maka kita bisa mendapatkan kecepatannya itu 60. Itu ya. Kita ubah ke meter sama dengan 60.000 meter gitu ya. 60.000 dibagi 20. Hasilnya 6.000 dibagi 2. Gitu, yaitu 3.000 meter per second. Nah, kita punya V dan punya F. Gitu, maka kita bisa mencari lambda sama dengan V dibagi F gitu ya. V-nya 3.000 dibagi F-nya 15 gitu ya. Hasilnya 3.000 dibagi 15 itu 2 gitu ya. 30 dibagi 15 kan dapat 2 ya. Nah, ini ada ikutnya 0,2. Kayak ini 200 gitu ya. Satuannya apa? Meter. Gitu. Udah kan ini untuk soal nomor 4. Gitu. Selanjutnya, seutas tali digetarkan pada salah satu ujungnya sehingga menghasilkan gelombang seperti gambar. Oke. Sini ada ini bentuk gelombangnya. Nah, jika ini A, ini B gitu ya. Lihat. Nah, jika ujung tali digetarkan 0,5 sekon, maka panjang gelombang dan cepat rambatnya adalah oke. Nah, seperti biasa kita tulis yang diketahui, jarak A ke B itu bisa kita sebutkan sebagai X gitu ya. Ini kita tuliskan diketahui X-nya 50 cm. Dan waktunya itu waktu dan periode berbeda ya. Waktunya itu T, kita simbolkan T-nya itu, nah ini T-nya.
0,5 sekon. Tuh, maka panjang gelombang dan cepat rambatnya. Ditanyakan panjang gelombang lambda dan V gitu ya. Gitu. Nah, lalu ada dari A ke B gitu ya, kita bisa dapat jumlah gelombang. Gelombangnya N gitu ya. Jumlah gelombangnya itu N, atau kita ganti menjadi N besar saja ya. Sama dengan ada berapa gelombang di sini? Kan ini ada puncak ya, puncak. Sampai ke puncak saat ini satu gelombang gitu ya. Nah, sampai kita ke puncaknya lagi, ini dua gelombang gitu ya. Jadi jarak satu gelombang itu kan dari puncak ke puncak gitu ya. Tuh, atau dari jarak, karena satu gelombang satu lambda itu adalah jarak dari fase yang sama. Nah, ini kebetulan fasenya sedang puncak ke puncak. Ini satu gelombang, sampai sini dua gelombang gitu ya. Maka N-nya ada dua gelombang. Itu. Waktunya ada, N-nya sama dengan 2 gitu. Maka pertama-tama kita mencari lambda. Lambda itu apa? X per N gitu ya. X-nya 50 dibagi N-nya ada 2. Kalau lambdanya 25 cm atau 0,25 meter gitu ya. Nah, ini. Kita punya lambda. Kita juga punya waktu. Oke. Nah, di sini kita bisa mencari, pertama-tama kita mencari periode. Periode itu apa? T per N gitu ya. Nah, T-nya 0,5, N-nya 2. Gitu. Maka T-nya sama dengan 0,25 sekon. Nah, baru kita cari V-nya sama dengan lambda per T. Sama dengan lambdanya 0,25 dibagi T-nya 0,25 juga gitu ya. Maka hasilnya ini 1 meter per sekon. Gitu. Mudah ya? Ya memang mudah. Oke, nah kita ke soal yang tingkat lumayan gitu ya. Nah, suatu gelombang permukaan air yang frekuensinya 500 Hz merambat dengan kecepatan 350 meter per sekon. Tentukan jarak antara dua titik yang berbeda sudut fase 60 derajat. Nah, ini. Oke, di sini tantangannya. Mengartikan ini, makna ini nih. Jarak antara dua titik yang berbeda sudut fase 60 derajat. Kita tuliskan dulu yang diketahuinya. Diketahui gelombang air frekuensinya 500 Hz, F-nya 500 Hz gitu ya. Nah, ada V-nya. V-nya sama dengan 350 meter per sekon. Yang ditanyakan apa ini? Jarak antara dua titik yang berbeda sudut fase 60 derajat. Oke, ditanya X gitu ya. Nah, sebelumnya kan jarak 1 lambda itu ya. Kita ganti dulu. Jarak 1 lambda itu setara dengan 360 derajat. Gitu ya. Kan gelombang seperti ini kan, gelombang yang transversal. Nah, ini kan kalau digabung itu kan gitu ya, seperti lingkaran gitu ya. Nah, seperti ini.
Gitu. 1 lambda itu 360 derajat. Nah, jarak antara dua titik yang berbeda sudut fase 60 derajat. Kalau dari sini, kan ininya, ini totalnya 360 derajat ya, satu lingkaran itu. Ini ditanya 60 derajat. Maka kita cari saja gitu ya. 60 derajat per 360 derajat gitu. Berapa? Hasilnya 1/6 gitu. 1/6 lambda gitu ya. Ini yang ingin kita cari. Maka X itu ya. Nah, oh ya. 1 lambda itu 360 derajat. Nah, kita ingin X-nya itu sama dengan 1/6 lambda. Gitu ya. Kita ingin jarak X-nya itu 60 derajat per 360 derajat. Dikali lambda gitu ya. Maka X-nya sama dengan 1/6 lambda. Gitu. Berapa lambdanya? Nah, 1/6 dikali lambdanya itu karena lambda sama dengan V per F gitu ya. Kali V per F. Hasilnya V per 6 F. Hasilnya 350 per 6 dikali frekuensinya 500 gitu ya. Hasilnya berapa? Ini bisa dicoret ya. Dapat ini dibagi 50, maka ini 7. Itu ya, ini 10. Itu 7/6 dikali 10. Jawabannya 1,7 gitu ya. Meter. Gitu. Ini. Soal ini agak lumayan menurut saya. Kenapa? Karena ya ini ya. Jarak antara dua titik. Nah, ini yang harus kalian artikan gitu ya. Gitu. Seringkali mereka banyak yang terkecoh di sini gitu ya. Apa hubungannya antara 60 derajat ini dengan gelombang gitu ya. Gitu. Nah, soal terakhir. Nah, ini adalah soal percobaan Melde. Itu ya, hukum Melde. Seperti biasa kita tuliskan yang diketahui terlebih dahulu. Digunakan dawai yang panjang. Pada percobaan Melde digunakan dawai yang panjangnya 2 meter dan masanya 20 gram. Dawai diberi tegangan 16 Newton. Cepat rambat gelombang sepanjang dawai adalah, tuliskan, diketahui, itu ya. Dawai yang panjangnya 2 meter. L-nya itu 2 meter. Itu, dan masanya 20 gram. M-nya sama dengan 20 gram. Sama dengan 20 kali 10 pangkat min 3 kilogram gitu ya. Dawai diberi tegangan 16 Newton. Oke, maka tegangannya itu 16 Newton. Nah, kita tahu bahwa tegangan itu kan gaya ya. Maka F-nya itu 16 Newton. Yang ditanya apa? Yang ditanyakannya adalah cepat lambat. Oke. Nah, hukum Melde bunyinya itu hukum Melde. Itu V sama dengan akar itu F per mu. Nah, dengan mu-nya itu sama dengan M per L. Sehingga bisa kita ubah menjadi V sama dengan akar. Nah, pada kasus ini F-nya itu T gitu ya. Gayanya itu gaya tegang. Kita tuliskan T per
Gitu ya. Mu-nya M per L. Sehingga bisa kita tuliskan lagi menjadi akar itu ya, T kali L-nya naik ke atas. L per masanya di bawah. Gitu. Ini yang kita gunakan. Langsung masukin deh. Itu ya. Nah, kita masukin V sama dengan akar T-nya berapa? 16. Gitu ya. Lalu ada L-nya berapa? 2 gitu ya. Dibagi. Nah ini 20 dikali 10 pangkat min 3 kilogram. Supaya ini kita ubah pangkatnya gitu ya. Supaya bisa diakarkan menjadi 2 kali 10 pangkat min 2 gitu ya, kilogram. Boleh juga kan? Ya ini menjadi 2 kali 10 pangkat min 2. Ini 2, ini 2. Bisa kita coret. Maka V-nya sama dengan akar 16 per 10 pangkat min 2. Nah ini naik ke atas ya. Maka V sama dengan akar 16 kali 10 pangkat 2. Hasilnya akar dari 16, 4. Akar dari 10 pangkat 2, 10 pangkat 1 gitu ya. Jadi 4 kali 10 pangkat 1 sama dengan 40 meter per second. Gitu. Sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih banyak.